Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti taklim pada subuh pagi ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga sholawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan sahabatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah musholin yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKM menyampaikan beberapa maklumat, yaitu maklumat yang pertama mengenai laporan kas musolalitas bertanggal 18 Mei 2025. Pada laporan kas minggu lalu pada tanggal 10 Mei 2025 sebesar 8.312.753 rupiah. Lalu pemasukan dari tanggal 11 sampai tanggal 17 Mei 2025 sebesar 1.879.000 rupiah. Lalu pengeluaran dari tanggal 11 hingga 18 Mei 2025 sebesar 4.480.500 rupiah. Sehingga sisa kas DKM Musholin saat ini sebesar 5.711.253 rupiah. Lalu maklumat yang kedua mengenai laporan pembangunan musola Ikhlas pada tanggal 10 Mei 2025 sebesar 4.947.000 rupiah. Lalu penerimaan dan pengeluaran tidak ada, alhamdulillah, sehingga saldo akhirnya sebesar 4.947.000 rupiah. Sehingga sisa hutang yang DKM Musola Ikhlas miliki sebesar 24.791.000 rupiah untuk pembangunan kanopi yang ada di sebelah sisi kiri Musola Ikhlas. Kami dari DKM tidak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan atau mengajak jemaah untuk sama-sama melakukan Musola Ikhlas baik dengan infak dan sedekah. Selain itu kami juga menginformasikan bahwa DKM tadi yang sudah saya sebutkan masih memiliki hutang sebesar 24.791.000 rupiah, sehingga kami masih membutuhkan support dari Bapak Ibu jemaah sekalian untuk bisa membantu melunasi hutang tersebut. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam segala kebaikan. Amin amin. Lalu maklumat yang ketiga yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi ini, yaitu akan diisi oleh Ustadz Dr. Nasiruddin Khalid dengan tema kajian Perang Zatul Riqah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti pada sesi akhir kajian akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak atau Ibu jemaah yang memiliki pertanyaan nanti bisa dapat disampaikan. Maklumat selanjutnya adalah istri dari salah satu jemaah Musola Ikhlas, yaitu Ibu Sri Yuwanti, istri dari Bapak Supriyadi, masih dalam kondisi sakit hingga sampai saat ini. Dan ada suatu duka cita dari salah satu jemaah Musola Ikhlas, yaitu Bapak Zanuri yang telah meninggal dunia pada hari Jumat lalu. Mohon keikhlasan hati bagi Bapak Ibu jemaah sekalian untuk sama-sama kita membacakan Al-Fatihah
semoga Allah mengangkat segala penyakitnya bagi yang sakit dan diberikan kesehatan seperti sedia kala, dan semoga Allah terima amal ibadahnya bagi yang telah berpulang ke Allah. Semoga Allah rahmat tubuhnya dan juga semoga Allah berikan kepada baik di sisinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikiannya dapat kami sampaikan, tapi dan kurangnya kami mohon maaf. Dan marilah sama-sama kita menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Dr. Nasiruddin Khalid kepada Pak Ustaz Abu dan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa salihin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Sahabat saya tasallalallahu hayatakum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sesi pertemuan subuh kali ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disampaikan tadi, kita akan membahas tentang perang Dhatul Riqa. Perang Dhatul Riqa ini terjadi pada tahun keempat Hijriah. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kehidupan Rasul setelah hijrah tahun keempat Hijriah. Persisnya setelah peristiwa pengusiran Bani Nadir. Ada juga peristiwa yang lalu kita bahas bersama tentang pengharapan daripada khamar. Nah, hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang perang Dhatul Riqa. Jadi kita ingin mengenal apa itu makna Dhatul Riqa dan apa saja nama-nama istilah dalam perang ini, dan juga nanti di akhir ada hal yang perlu menjadi pelajaran bagi kita. Ada peristiwa namanya sholat khauf. Jadi sholat khauf pertama terjadi dalam sejarah, yaitu pada peristiwa perang Dhatul Riqa ini. Nanti bagaimana modelnya, bagaimana kaifiyahnya, tata caranya daripada perang Dhatul sholat khauf pada Dhatul Riqa ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan kembali atau mengingatkan kembali tentang apa yang sudah kita pernah dengar, pernah kita pelajari, pernah kita ketahui sebelumnya. Makna Dhatul Riqa itu bapak-bapak memuliakan zat sama riqa. Zat itu artinya memiliki, riqa itu artinya kain yang robek atau kain yang rusuh. Zat berarti yang memiliki. Sedangkan riqa itu jamak dari raq'ah. Raq'ahnya pakai qaf. Jadi kalau pakai kaf raq'ah berarti rakaat. Jadi kalau raq'ah pakai qaf itu artinya adalah robek, ya, atau sobekan kain atau tambahan kain. Nanti kenapa disebut kok Dhatul Riqa perang ini? Ya, jadi secara umum arti Dhatul Riqa berarti perang sobekan kain itu dari sisi istilah.
Jadi mengapa disebut Dhatul Riqa? Alasannya adalah karena perang ini terjadi di dekat pohon yang bernama Riqa. Jadi ada sabab yang mengatakan kalau tadi secara istilah Dhatul itu memiliki Riqa atau sobekan lain, tetapi ada juga mengatakan Dhatul Riqa karena perang ini dekat dengan pohon yang bernama Riqa, maka disebutnya Dhatul Riqa. Yang kedua yang ini tadi, karena kaki para mujahid dibalut dengan kain sobekan karena pecah-pecah kaki mereka itu, lecet-lecet, akibat jauh dalam menuju medan perang ini. Ya. Ada juga karena ada tambahan panji mereka, bendera mereka itu ada yang robek, maka ditambah. Nah ini juga namanya kemungkinan-kemungkinannya seperti itu, atau semuanya terjadi seperti itu. Karena ada gunung yang berwarna-warni, seakan-akan ada tambahan pada gunung itu. Inilah alasan mengapa perang ini disebutnya perang Dhatul Riqa. Tapi selain dinamakan Dhatul Riqa, perang ini juga memiliki banyak sebutan. Tentu saja berdasarkan ada konteksnya mengapa disebut demikian. Nah, ya. Yang pertama namanya perang Muharib. Jadi kalau secara bahasa sih Muharib itu dari kata haraba, yuharibu artinya memberontak. Maka muharabah itu artinya pemberontakan. Hirab itu juga sama pemberontakan. Tapi pakai hak. Muharib kalau pakai hak artinya nakut-nakutin. Nah itu bahasa Arab itu kalau beda harokat, bukan beda harokat, beda huruf, maka beda maknanya, maka beda artinya. Jadi, ya. Maka ada yang mengajari Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi salah. Itu Alhamdulillahi Allah dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terang artinya memberontakkan. Itulah apa namanya sensitifnya bahasa Arab itu, begitu berubah bunyi pada hurufnya, potensi perubahan makna itu sangat besar. Muharib. Lalu namanya juga perang Bani Talabah. Siapa Bani Talabah? Satu lagi nanti Bani Ammar itu siapa itu? Kedua-duanya itu nanti adalah apa dari Bani Ghatafan. Nah disebut juga perang Salat Khauf karena ada peristiwa nanti kami sampaikan di akhir tentang Salat Khauf. Khauf itu artinya takut atau bahasa yang lain sholat dalam keadaan genting, sholat dalam keadaan kacau, sholat dalam keadaan enggak normal. Ada salat khauf. Apakah salat itu hanya terjadi pada peperangan saja? Nah, nanti kita lihat apa namanya ijtihadiyat atau pendapat-pendapat para ulama tentang kapan dilaksanakannya salat khauf. Konteksnya pada perang Dhatul Riqa dilaksanakannya pertama kali salat khauf. Mari kita urai ini nama-nama ini dalam konteksnya. Kapan perang Dhatul Riqa terjadi? Menurut Ibnu Ishaq, ya, terjadi perang peristiwa Dhatul Riqa terjadi setelah 2 bulan pengumusan Bani Nadir. Sedikit mengingatkan bersama bapak-bapak, dalam istilah sirah nabawiyah itu perang itu 2, ada ghazwah, ada sariyah. Kalau harb itu perang secara umum, tapi dalam konteks sejarah Nabi, apa kehidupan daripada Nabi kita Muhammad SAW, maka perang itu disebut dengan 2 istilah, ada ghazwah, ada sariyah. Ghazwah itu jumlahnya sekitar 27 kali, sedangkan sariyah jumlahnya sekitar ada menyebut ada 40 kali. Apa bedanya ghazwah dan sariyah? Kalau perang di masa Nabi disebut ghazwah, berarti Rasulullah SAW hadir ikut di dalamnya.
Bahkan Rasulullah kadang memimpin pasukan itu. Itu namanya ghazwah. Tapi kalau disebut sariyah, maka itu semacam ekspedisi pengutusan Nabi kepada beberapa sahabatnya atau pasukannya untuk memerangi atau untuk berjaga dan sebagainya. Nah, itu yang disebutnya sariyah. Ya. Sedangkan kalau disebut ghazwah, maka pada sejarahnya ini menyangkut peristiwa perang di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di dalam perang itu. Maka ghazwah Badar, ghazwah Uhud, ghazwah Riqab ini, ghazwah Ahzab dan seterusnya banyak. Ada yang menyebut sebanyak 27 ghazwah terjadi masa Rasul. Padahal bapak-bapak ibu, Nabi itu peperangan terjadi itu ketika Nabi berada di Madinah. Selama Nabi berada di Makkah nggak pernah terjadi perang. Berapa tahun Rasulullah hadir berdakwah di Makkah? 13 tahun di Makkah. Berapa lama Rasulullah dakwah di Madinah? Ternyata cuma 10 tahun. 10 tahun. Tapi 10 tahun ini kalau digabungin semua ghazwah jumlahnya hampir 70 ghazwah itu di Madinah. Tapi Nabi ikut berperang di dalamnya sebanyak 27 kali. Namanya ghazwah Tabuk. Ya, mengapa demikian? Karena semua tindakan Rasulullah SAW itu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak bisa atas inisiatif dari Nabi, gitu ya. Semata-mata enggak, karena ada petunjuk, ada izin. Pada saat, ya, suatu hari pada saat yakni di Makkah, sahabat-sahabat itu seperti sahabat Khalid bin Walid. Kalau Khalid bin Walid masuk Islamnya itu di Madinah. Umar bin Khattab itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita ini kok nggak bisa melawan si mereka? Kita kan benar kan? Betul. Kita kelompok yang membawa kebenaran syariat, betul. Tapi kenapa kita tidak melawan saja mereka? Kita diintimidasi, bahkan sahabat yang dibunuh sebagai apa kata Nabi? Belum turun perintah dari Allah. Belum turun. Jadi peperangan itu bukan semata-mata karena emosi, karena sikap jumawanya Nabi, kehendak Nabi, enggak, tapi atas izin dari Allah SWT. Maka peristiwa perang Badar itu mengawalinya dengan Al-Quran, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Mereka diizinkan untuk memerangi atau untuk berperang karena mereka dizolimi. Barulah perang itu dimulai, dan itu terjadi pada 2 tahun 2 Hijriah. Itulah namanya ghazwah. Kan? Siapa yang Rasulullah perangi dalam perang Zatul Riqaq ini? Bani Ka'labah. Ada Bani Muharib tadi itu. Mereka ada 2 suku dalam kabilah yang sama, yakni kabilah Ghatafan. Kabilah Ghatafan ini kabilah yang memang berkomplot terus memerangi Nabi SAW. Bahkan nanti pada perang besar namanya perang Ahzab. Ini Ghatafan, sekutunya Quraisy yang terus menerus mengintimidasi, membuat teror pada kaum muslimin, pada Nabi Muhammad SAW. Penyebab peperangan, Bani Muharib dan Bani Ka'labah melakukan usaha untuk menyerang Nabi. Ada indikasi mereka sedang mempersiapkan untuk menyerang. Jadi belum menyerang, tapi mereka melalui mata-matanya Nabi SAW, kedua suku ini, kedua Bani ini sedang bersiap untuk melakukan penyerangan. Maka Rasulullah SAW berangkat bersama 400 sahabat menuju kabilah Ghatafan ini. Kabilah Ghatafan di dalamnya ada kabilah Muharib
dan kabilah Tha'labah. Bani Tha'labah. Kepemimpinan di Madinah, karena Rasulullah berangkat, biasa tuh Rasulullah kalau dia berangkat dalam peperangan, maka Rasulullah menunjuk siapa yang memimpin Madinah, siapa yang memimpin atau menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Ya, nah itu menjadi boleh diberi juga kalau imam rawatib kita ini mau pergi, ngasih tahu saya mau pergi supaya masjid atau musola kita ini selalu ada yang imamin. Jangan sampai ada di masjid yang kalau sholat di bawah sholat mau jamaah dorong-dorongan. Ada yang begitu di musola kita ya. Jadi kalau setiap kali habis qomat, dorong-dorongan. Akhirnya yang maju kadang-kadang yang modalnya berani doang. Yang berani. Nah ini repot yang berani. Kalau berani dengan ilmunya apa? Ada contoh Bapak-Bapak. Jadi apa namanya? Ngimamin sholat, ini peristiwa yang terjadi. Ngimamin sholat, lupa dia, gitu ya, lupa. Akhirnya dia apa namanya sujud sahwi. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Dalam fikih Syafi'i, sujud sahwi dilakukan itu setelah tahiyat awal, setelah tahiyat akhir, sebelum salam maksudnya. Setelah tahiyat akhir sebelum salam itu sujud sahwi. Karena dia panik, mungkin ya karena dia panik nih, dia lupa pas begitu rokaat keempat ini, begitu habis sujud kedua, bangun dari sujud tahiyat, dia langsung sujud sahwi. 2 kali sujud sahwi terus salam. Pertanyaannya, tahiyatnya kapan dari itu? Tahiyatnya, padahal di tahiyat itu udah rukun sholat. Apa rukun sholatnya di tahiyat? Sholawat. Berarti ini sholat nggak ada rukun sholawat nabinya. Batal itu sholat. Itu dia. Tapi paniknya dia mungkin luar biasa. Jadi waktu dia apa namanya udah bangun sama makmumnya, subhanallah, duduk dia lagi. Itu maksudnya kan gitu. Lupa dia kan, gitu maksudnya dan seterusnya. Nah gitu. Jadi ini tradisinya Nabi kalau mau keluar dari kota Madinah nitip 2 biasanya nitip. Siapa yang memimpin masyarakatnya, kedua siapa yang memimpin sholatnya. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari, gitu ya, Utsman bin Affan. Di sini disebut ada kemungkinan di sini ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Utsman bin Affan. Jadi 2 orang, apa namanya, salah satu dari 2 orang ini yang memimpin daripada kota Madinah sekaligus berarti memimpin sholat. Nah ini bapak-bapak, salah satu mukjizat Rasulullah SAW itu bahwa kalau Rasulullah berperang itu, musuh itu ketika menghadapi Nabi SAW itu takut, diberikan oleh Allah rasa takut terlebih dahulu. Nah, musuhnya merasa takut. Setelah Rasulullah sampai di Ghatafan, beliau tidak mendapatkan kaum laki-laki, tapi hanya sebagian perempuan saja. Kemana tuh laki-lakinya yang mau berperang tadi itu? Lalu beliau menampak perempuan sehingga para kaum laki-lakinya takut dan melarikan diri. Jadi ternyata mereka sudah di pinggir ya Ghatafan, mereka melarikan diri. Jadi tidak jadi perang sebenarnya nih, karena mereka melarikan diri. Sehingga antara kedua pasukan tidak terjadi kecampur perang. Nah, kalau tidak terjadi kecampur perang, bapak-bapak, ibu-ibu yang memuliakan, nanti ada harta rampasan perang, maka itu juga istilahnya dibedakan di dalam istilah fikih, berbeda dalam istilah Nabawiyah. Kalau harta rampasan ternyata namanya bukan harta rampasan, saya pernah diingatkan itu bukan harta rampasan. Istilahnya ternyata diingatkan harta pampasan perang. Saya jadi bertahu pampasan.
Jadi sebenarnya rampasan itu gitu, pampasan perang. Jadi itu mau bagian. Kalau perang kalah, yang kalah hartanya ditinggalkan diambil. Itu pampasan perang. Nah, kalau terjadi kecampuran peperangan, maka harta yang ditinggalkan, yang disita, yang diambil oleh pihak lain itu namanya ghanimah. Jadi kita dengar ghanimah ya, ghanimah. Itu berarti terjadi clash, terjadi peperangan, terjadi kecampur. Tapi kalau modelnya seperti ini, antara kedua belah pihak tidak terjadi perang, baku perang, baku tembak, apapun namanya pokoknya. Yang satu ngacir, maka namanya bukan ghanimah harta rampasannya, namanya faid. Faid namanya. Itu ada di dalam surah Al-Hasyr. Ma'afa Allahu ala Rasulihi. Itu faid namanya. Tapi kalau ghanimah itu di dalam surah Al-Anfal. Ya, wa'lamu annama ghanimtum. Jadi beda dua istilah itu. Sama-sama harta yang diperoleh dari perang, tapi istilahnya berbeda. Yang satu namanya ghanimah, yang satu namanya perang. Ini ada istilah, dulu ada berkembang isu gitu ya. Jadi orang-orang Islam itu boleh mengambil hartanya orang-orang Cina. Jadi orang kafir kenapa? Karena itu adalah ghanimah. Nggak bisa. Ghanimah itu kalau terjadi ada peperangan. Kalau nggak ada peperangan, nggak ada namanya ghanimah. Maka orang kafir yang berada di wilayah Muslim nggak boleh diperangi. Maka kafir yang disebut di situ namanya kafir dhimmi. Karena mereka hidup sudah komit untuk hidup secara damai. Oke, kita lanjutkan. Jalannya ekspedisi perang Bani Tha'labah. Nabi SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah. Dalam sebagian riwayat disebut Ubaidah bin Jarrah, memimpin pasukan kecil menuju wilayah Bani Tha'labah. Ketika pasukan muslimin tiba, Bani Tha'labah melarikan diri ke pegunungan. Acil balik oleh mereka. Tidak terjadi pertempuran langsung karena musuh sudah menghilang. Pasukan muslimin kembali ke Madinah tanpa korban, tetapi berhasil menunjukkan kekuatan dan kesiapan mereka. Strategi Nabi Muhammad SAW dalam perang Dzatul Riqa. Ya. Nah, jadi sebelum musuh itu menyerang, Rasulullah terlebih dahulu mengirim pasukan bersama beliau. Gunanya apa tuh? Preventif, mencegah. Sebelum mereka datang dengan kesiapan yang sempurna, didahului, didatangi dulu belum berserang ya. Nabi tidak menunggu musuh menyerang Madinah, tapi bergerak lebih dahulu untuk menunjukkan kekuatan supaya mereka tidak jadi dilucuti. Tentu saja Nabi melakukan ini. Ada Nabi memiliki mata-mata, memiliki spionase tadi itu, untuk melihat siapa-siapa yang ada indikasi mau menyerang. Karena waktu itu kan memang sedang masa genting ya. Orang-orang kafir itu ingin berusaha terus menyerang kota Madinah. Apalagi penggunaan pasukan mobile, membawa pasukan ringan agar gerak cepat dan mampu menempuh medan sulit di pegunungan. Jadi 400 itu dagangnya kecil ya, supaya cepat. Jadi Nabi tidak membawa banyak pasukan. Pembagian pasukan dari penjagaan ekstra dan penjagaan ekstra dilakukan untuk menghadapi kemungkinan serangan mendadak dari musuh. Nah, ini dia ini. Di sini juga Rasulullah karena ingin cepat sampai di tempat, maka salat itu dilaksanakan di dalam perjalanan, di dalam keadaan siap-siap. Dan taktik salat dilakukan bergantian sambil tetap waspada menjaga posisi. Ini nanti kita jelaskan bagaimana salat khauf itu dilakukan. Perbandingan ringkas antara perang Dzatul Riqa dengan perang-perang lainnya. Ini kira-kira data yang kami sajikan, data perang Dzatul Riqa dan perang lain. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada Dzatul
ada Khandaq atau Ahzab, ada Hunain. Ini tahunnya Bapak Ibu. Perang Badar tahun 2 Hijriah, musuhnya adalah Quraisy. Bentuk konfliknya perang terbuka. Hasilnya kaum muslimin menang telak. Ini perang pertama dalam sejarah menjadi fenomena ini, perang Badar. Lalu pada tahun berikutnya tahun Hijriah ketiga, perang Uhud, masih Quraisy, perang terbuka, tapi Muslim terdesak, tapi tidak bisa disebut kalah karena mereka kaum kafir di bawah pimpinan Abu Sufyan pulang. Ya. Tahun 4 Hijriah perang Dzul Qa'dah, yang menjadi musuh Bani Tha'labah Bani Harith. Bentuk konfliknya serangan preventif. Dicegah terlebih dahulu, didatangi dulu musuhnya. Hanya musuhnya mundur, gak jadi. Nanti di tahun ke-5 Hijriah, kesempatan yang akan datang tadi, kita akan membahas tentang perang Khandaq atau namanya lainnya perang Ahzab. Khandaq itu artinya parit. Disebut juga perang Ahzab karena ini perang berbagai suku. Maka kita sebut kalau dalam bahasa kita namanya ini perang koalisi. Muslimnya sendiri, musuhnya berkoalisi. Orang Madinah juga ada yang khianat. Orang Quraisy, Bani Ghatafan, mereka bersekutu memerangi Nabi. Namanya Ahzab. Ya, pasukan-pasukan. Mereka yang pasukan itu orang kafirnya. Maka tadi disebutnya perang koalisi. Kemarin waktu Amerika sama koalisi ya, pasukan koalisi. Koalisi Quraisy dan sekutu. Mereka mengepung Madinah, tapi mereka tertahan di luar daripada parit yang disebut Khandaq. Nanti kita ceritakan pada saat kita sampai pada perang Khandaq. Kaum muslimin menang karena mereka kocar kacir. Kenapa kocar kacir? Allah turunkan rasa takut, lalu Allah turunkan udara yang sangat dingin, dan Allah turunkan angin yang kencang sehingga memporak-porandakan semua perbekalan mereka, dan karena kedinginan ada mereka lari, mereka pulang. Dan perang Hunain ya, tahun 8 Hijriah memerangi suku Hawazin dan Bani Thaqif. Ini perang besar mendadak dan kaum muslimin. Nah, ini kira-kira perbandingan ini. Jadi kalau dilihat dari sini sih, ya, hanya pada perang Uhud saja nih muslim terdesak. Kronologi ringkas perang Muharib. Ya. Tahapannya terjadi. Nah, saya sebut Nabi mendapatkan kabar bahwa Bani Muharib dan sekutunya menyusun rencana berdasarkan informasi intelijen. Jadi waktu itu Rasulullah sudah memiliki intelijen. Maka bagaimana persiapan perangnya? Nabi membawa sekitar 400, yang masyhur 400 sampai 700 pasukan dari Madinah menuju Najd. Sampai di lokasi, pasukan muslim tiba, namun suku Muharib dan sekutu mereka telah melarikan takut. Lalu dilakukan salat khauf, ya, dilaksanakan pertama kali secara nyata saat ekspedisi ini. Jadi dalam hal ini tidak ada pertemuan besar, tapi terjadi efek psikologis kepada suku-suku musuh yang besar bahwa pasukan Islam itu kuat. Nah, kita mulai sekarang salat khauf. Kita mengenal bagaimana salat khauf itu terjadi, apa dasarnya, dan bagaimana kira-kira gambaran praktiknya. Di daerah Najd, kedua pasukan berhadapan namun tidak sampai terjadi peperangan. Ya. Rasulullah bersama para sahabat melakukan salat khauf pertama dalam sejarah. Ayat Al-Qur'annya tentang salat khauf itu Bapak Ibu bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat surat keempat ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim, jika engkau berada sama mereka, tak berhadapan-hadapan atau dalam
jangkauan musuh yang sudah tampak. Fa'aqamta lahumus sholata, maka lakukanlah sholat. Faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wa yahdu aslihatakum, maka jadikanlah sebagian kelompok dari pasukanmu bersama kau untuk sholat. Wal ya'khudhu aslihatahu, dan mereka hendaklah memegang senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum, maka jika mereka, nanti bagaimana praktiknya kita lihat, mereka bersujud, hendaklah ada orang yang di belakang mereka tidak ikut sujud. Ya. Siapa mereka? Wal ta'til ta'ifatun ukhra la yusallu fa yusallu ma'aka. Setelah selesai yang pertama, yang sholat satu rakaat pertama, yang kedua melanjutkan sholatnya bersama. Terus bersiap dengan senjatanya. Nah ini wadalladzina kafaru law taqulun, orang-orang kafir itu ingin kalian lalai dengan senjatamu sehingga mereka dapat menyerang. Nah ini kira-kira teknisnya dijelaskan oleh Al-Quran secara garis besar. Para ulama di sini nanti berbeda pendapat tentang bagaimana tekniknya ini. Kalau kita lihat pesan ayat, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin kita semuanya dari peristiwa perang Khauf tadi, namanya sholat Khauf tadi, bahwa pertama sholat harus tetap ditegakkan meskipun dalam keadaan genting seperti perang sekalipun, nggak bisa sholat ditinggalkan, apalagi cuma kalau sibuk. Sholat dilakukan bergantian dalam dua kelompok dalam konteks perang tadi, sholat Khauf tadi. Senjata tetap dibawa saat sholat sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi musuh. Jika ada unsur seperti hujan atau sakit, maka dibolehkan untuk tidak membawa senjata selama tetap waspada. Dalam hadis, kemudian Rasulullah SAW memberikan, menjelaskan, ya, gambarkan oleh para sahabat. Faqama Rasulullah SAW yusalli lana. Rasulullah berdiri memimpin salat kami. Faqama ta'ifatun ma'ahu tusalli wa aqbalat ta'ifatun 'alal 'adu. Maka satu kelompok, satu saf gampangannya, satu saf salat bersama Rasul, saf yang lain, satu saf yang lain menghadap musuh. Wa raka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman ma'ahu. Rasulullah rakaat ruku, rakaat pertama nih ruku, berdiri bersamai oleh saf yang pertama. Begitu juga ketika sujud, dua sujud. Tumbang sholafu makana thaifatil lati lam tusalli. Setelah selesai bangun dari rakaat pertama, maka saf yang kedua, sebelum ini saf yang pertama melanjutkan sholatnya sampai selesai. Pemahamannya begitu. Kemudian setelah selesai, Rasulullah tetap di rakaat di saf yang pertama tadi, Rasulullah tetap jadi imam tadi, tetapi tidak melanjutkan sholatnya sampai menunggu kelompok yang kedua. Ya, faqama kullu wahidin minhum farqa nafsihi raka'atan mustajabah sajdatain. Nah, coba kita urai lebih detail di sini. Ini Bapak Ibu. Dalam salat dua rakaat makmum harus dibagi menjadi dua kelompok. Dibayangkan seperti ini. Kelompok pertama dan kedua bertakbir bersamaan. Jadi apa? Dua saf. Rakaat saf pertama, saf kedua takbir bersamaan bersama Rasul. Rasul imam di depan. Lalu kelompok pertama melakukan sholat bersama Rasul satu rakaat, ruku, tidak. Yang saf kedua enggak, berdiri, tetap berdiri dengan senjatanya. Sujud pertama, sujud kedua, terus bangun. Rakaat kedua nih, Nabi bangun, ini bangun. Nah, pada rakaat kedua Nabi tetap berdiri. Saf pertama melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri sampai selesai. Saf yang kedua tetap bersiaga dengan senjatanya sampai salam. Habis salam, ini yang
apa namanya yang saf pertama, sekarang saf yang kedua tadi kan bertakbir, takbir. Maka kemudian dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi, salat mengikuti Nabi 1 rakaat. Nabi tahiyat, dia berdiri melanjutkan rakaat kedua, begitu. Lalu nanti di akhir salam sama-sama. Ini yang pertama dengan rakaat yang kedua. Ada yang mengatakan setelah itu masing-masing sholatnya. Berarti sholatnya praktis yang bersamaan itu masing-masing cuma 1 rakaat saja. Nah imamnya kan berarti lama nungguin saf yang berikutnya nih. Sedangkan kelompok yang belum menghadap ke arah musuh untuk berjaga. Setelah itu imam diam. Jadi begitu rakaat pertama selesai, imam diam berdiri. Sedangkan kelompok pertama tetap meneruskan salatnya hingga rakaat kedua. Apa yang imamnya? Imamnya baca surat sambil nunggu saf yang belum ikuti. Saf yang pertama selesaikan sholat. Imam menunggu sambil memanjangkan bacaan saatnya sehingga sholat kelompok 1 selesai. Setelah kelompok 1 selesai, kelompok 2 menukarkan posisi kelompok 1. Kelompok 1 pindah ke belakang, saf kedua maju ke depan. Mereka itu udah bertakbir tadi di awal sama-sama takbir. Kelompok kedua bergabung dengan imam sedangkan kelompok 1 berjaga. Mereka udah selesai sholatnya dengan kelompok 1. Kelompok 2, saf kedua bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian imam dan kelompok 2 sholat 1 rakaat. Berhubung imam sudah 2 rakaat sedangkan kelompok 2 baru 1 rakaat, maka sang imam harus menunggu kelompok 2 untuk melengkapi kurang rakaatnya. Artinya apa? Waktu tahiyat, kelompok yang kedua lanjutkan rakaat kedua sampai selesai. Itu tuh. Kemudian mereka imam dan kelompok 2 melakukan salam dalam satu hal yang bersama-sama. Kira-kira bisa dibayangkan nggak? Bisa ya? Jadi ada 2 saf, dua-duanya 2 saf ini takbir sama-sama. Lalu kemudian rakaat pertama, saf pertama ngikutin sampai selesai rakaat pertama. Kan naik rakaat kedua nih, imamnya berdiri untuk rakaat kedua, imamnya berhenti berdiri terus. Saf yang pertama ruku sendiri, sujud sendiri sampai salam. Setelah salam, saf yang pertama mundur ke belakang, saf yang kedua maju ke depan ngikutin imam. Imamnya memimpin rakaat yang kedua sampai dengan tahiyat akhir. Kan sudah 2 rakaat, sedangkan saf yang tadi kelompok kedua kan baru rakaat kedua, dia melanjutkan sholatnya sampai tahiyat. Begitu sekian tahiyat, salam sama-sama. Nah gitu tuh. Jadi udah bayangkan. Ya. Cara kedua apabila musuh berada di arah kiblat, jamaah harus dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 sholat 1 rakaat dengan imam, sedangkan kelompok kedua menghadap ke musuh. Setelah sholat 1 rakaat, kelompok 1 menggantikan posisi kelompok 2 menghadap ke musuh. Jadi kalau menghadap kiblat berarti yang sholat menghadap kiblatnya bawa senjata. Yang tidak ngikut jamaah dengan imam, dia menghadapnya ke belakang berjaga-jaga ya, sampai selesai. Kemudian imam dan salam bersama kelompok kedua tersebut. Tadi prinsipnya akhirnya. Kemudian kelompok 1 dan kelompok 2 tetap harus melengkapi tugas sholat rakaat masing-masing. Ini kalau keadaannya genting banget. Kalau tadi masih belum genting, masih bisa ya. Genting, kalau sudah genting terjadi perang, gimana sholatnya? Nih bapak-bapak, cara pelaksanaannya begini. Jika situasi sangat genting, misalnya diserang mendadak atau beruntungan, maka sholat dilakukan dengan isyarat. Jadi sholatnya dengan isyarat saja. Ruku, sujudnya berdiri. Sambil megang senjata menghadap musuh, tapi sholatnya pakai isyarat kepala saja, ruku, sujud, terus gitu sampai salam. Bahkan boleh sholatnya dilakukan sambil berjalan sholatnya, dan tidak harus menghadap kiblat. Kalau musuhnya di sana,
masing-masing berjalan menuju arahnya masing-masing, tidak harus menghadap kiblat. Tuh, sampai seperti itu sholat. Tapi kalau dalam keadaan kita di sini nggak boleh. Kalau lagi keadaan genting nggak boleh. Ini kan keadaan genting. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jika rasa takut semakin terjadi, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendara menghadap ke arah manapun. Tuh. Nah, coba saya ringkaskan. Tadi ini sholat khauf ini model-modelnya Bapak Ibu nih. Ringkasan sholat khauf. Ya, tata caranya, ini ada 4 tata cara yang dibuat di sini ringkasannya. 2 kelompok gantian di belakang imam, masing-masing dapat 2 rakaat. Nomor 2, metode kedua, 2 kelompok, masing-masing 1 rakaat. Tadi kita jelaskan, imam 2 rakaat tetap, tapi yang kelompok hanya 1 rakaat bersama imam. Yang ketiga, gantian sendiri-sendiri, kelompok sholat bergantian tanpa imam, udah masing-masing aja. Yang keempat, ini keadaan genting, isyarat aja sholat sambil berjalan atau berkendaraan. Ini dalam kondisi ekstrim, arah kiblat pun tidak wajib harus menghadap ke sana. Gerakannya pun cukup dengan gerak isyarat. Bisa isyarat kepala, bisa isyarat mata. Itu sampai segitunya. Ini intinya apa nih? Catatan penting dari peristiwa ini Bapak Ibu lihatkan. Catatan pentingnya, semua bentuk sholat khauf disesuaikan dengan situasi medan perangnya. Tujuannya adalah ibadah tetap dilaksanakan, tetapi tidak membahayakan keselamatan pasukan. Maka sholatnya tadi itu, bahkan sholat pun tetap membawa senjata. Gitu. Bahkan sholat pun sambil berjalan, atau mengintip, ngumpet atau nunduk, apapun caranya lah yang semampu dia bisa lakukan. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan penuh hikmah dalam kondisi krisis, ya, kritis atau dalam genting, ya pokoknya intinya dia harus melakukan sholat. Kalau seperti ini gambaran perintah sholat dalam keadaan genting, maka hikmahnya berarti kita yang dalam keadaan genting, dalam keadaan tidak genting, jangan tinggalkan sholat apapun, bahkan kalau sakit di rumah sakit, sepanjang masih sadar, sepanjang masih mampu, semampu-mampunya tetap sholat meskipun dengan isyarat. Kalau repot harus setiap waktu, boleh dijamak. Kalau panjangnya berat, boleh dikosong. Bukan banyak pilihan-pilihan. Saya kira ini bahasan kita berbicara tentang perang Dhatul Riqab, perang Muharib, perang Bani Thalabah, dan juga diakhiri dengan tadi tata cara sholat khauf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Demikian kajian yang sudah dibawakan oleh Haji Dr. Nasyirudin Khalid. Jika ada pertanyaan Bapak atau Ibu, sekalian kami persilakan. Ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu sekalian? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya saja, kalau saya melihat Jazirah Hijaz, Arab, Mekah, Madinah dan sekitarnya saja, itu secara geografis ini eksotik sekali, ada 3 benua ya saja. Kemudian pada saat itu pun ada 2 superpower yang menguasai di area dunia, yaitu Romawi dan Persia. Nah itu berdua pengaruh ikatan cawe-cawenya ya Ustaz, karena tadi saya melihat peperangan itu belum cawe-cawe Ustaz, artinya masih dengan dislokasi, artinya
lokal saja suku-sukunya, apakah waktu itu sudah ada cawe-cawe dengan melakukan infiltrasi atau perang asimetris, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Bapak Ibu muliakan, pengaruh di saat itu, pengaruh kekuatan besar yang tadi disebut oleh Pak Edi, Pusper Power itu sebenarnya sudah ada sejak sebelum kelahiran Nabi. Ketika Nabi SAW itu mau lahir di tahun 571 itu, ada peristiwa besar yang diabadikan di dalam sejarah Arab itu, di Mekah maksudnya, itu namanya tahun gajah. Tahun gajah. Gajah yang dimana Rasulullah lahir kan? Rasulullah lahir tahun gajah. Tahun gajah itu sebenarnya itu kan penyerangan Abraha ke Mekah. Pertanyaannya, siapa itu Abraha? Abraha itu adalah pemimpin Katolik yang berada di Yaman, perwakilan dari Habasyah di Afrika. Mengapa dia menyerang Ka'bah? Karena kalah pamor. Dia ingin mengalahkan pamor daripada Mekah. Kenapa ya, orang tujuannya mau ke Mekah terus, itu ke Ka'bah terus. Maka Abraha itu membangun gereja, namanya gereja Purnes. Gereja namanya gereja Purnes. Untuk apa? Gereja dengan megah mewah, ada sebagian telekan emas itu. Supaya apa? Supaya orang itu berpindah orientasinya jangan ke Ka'bah, tapi ke gereja Purnes. Tapi apa yang terjadi? Nggak demikian ternyata. Bahkan gereja Purnes itu, mohon maaf, dikencingin sama Baduy. Karena kalah pamor, kalah saing, orang-orang tidak menuju ke situ, orientasi nggak ke situ, nggak prioritas. Akhirnya ini mah nggak bisa disaingin. Caranya disaingin, caranya gimana? Udah itu dihancurin aja, Ka'bahnya dihancurin. Maka membawa pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi kekuatan Nasrani itu, Katolik itu sudah ada sejak zaman Rasulullah belum lahir. Iya. Nah, selesai Rasul lahir, betul disampaikan oleh Pak Haji tadi, 13 tahun interaksinya atau disebut konfrontasinya hanya dengan ini aja, internal aja, dengan orang Quraisy saja. Pindah ke Madinah, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai dengan ke-8 Nabi sudah Fathu Makkah, masih dengan internal. Tapi sudah mulai secara tidak terang-terangan dengan orang Yahudi. Tapi tidak terjadi konflik dalam arti hadap-hadapan, enggak. Mereka berkhianat, ya. Akhirnya diperangin. Itu yang kemarin kita bahas, Bani Nadir, orang Bani Nadir, Qainuqa, kan gitu. Yahudi, karena Yahudi sebenarnya sudah bercokol di Madinah jauh sebelum Rasulullah ada di Madinah. Nanti setelah tahun 8 Hijriah ada kontak perang dengan Romawi, yang di Palestina, kalau sekarang Syam. Itulah terjadi. Dari situlah startnya konfrontasi dengan yang tadi disebut oleh Pak itu superpower bangsa Romawi. Gitu ya. Versi kekuatan, tapi versi jauh dari situ yang tidak berinteraksi langsung dengan kekuatan kaum muslim. Tapi waktu Rasulullah mendengar bahwasanya Persia itu mengalahkan Romawi, Rasulullah mengatakan nanti bangsa Romawi itu akan mengalahkan bangsa Persia. Turunlah surah Al-Rum, surah Ar-Rum yang menyatakan setelah beberapa tahun orang-orang Romawi itu akan mengalahkan kaum Persia. Tetapi Rasulullah tidak konflik langsung dengan Persia. Nanti pada tahun ke-8 baru dan seterusnya baru ada konflik dengan Romawi, dengan Kristen berarti. Sebab kalau Persia bukan Kristen, Persia itu penyembah penyembah api, satu majusi, penyembah api seperti itu. Jadi yang saya ketahui demikian.
super powernya waktu itu, interaksinya atau konfliknya berhadapan-hadapannya hanya dengan kelompok Romawi saja. Allah a'lam. Sedikit. Saya lanjutkan masalah Raja Abraha ya, Ustaz, ya. Pada saat pasukannya masuk ke Mekah, namun di perbatasan Abraha ini ada semacam komunikasi dengan pamannya Nabi, kakeknya Nabi Abdul Muthalib, yang intinya karena waktu itu Abraha dan pasukannya ini menyandera ternaknya Abdul Muthalib ya Ustaz ya. Artinya bahwa ternak tersebut bukan satu dua Ustaz ya, bisa jadi ribuan Ustaz ya. Dan kalau saya melihat ini bahwa nasab Nabi ini adalah bukan kaleng-kaleng Ustaz ya. Ya artinya secara pengaruh dan secara ekonomi sangat kuat, boleh dibilang konglomerat pada saatnya Ustaz. Namun kalau kita lihat sirah Nabawiyah ini, Nabi itu di dalam tanda petik itu rasa-rasanya kayak keterbatasan untuk finance saja. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Nabi menerapkan pola suhud ya, atau framing Ustaz? Dari beberapa kelompok, bahkan kemarin saya agak sedikit miris, katanya kalau gak ada yang kaya, kawinilah sama pemuda yang pengangguran. Itu secara tidak langsung menuju ke arah beliau. Padahal kalau saya melihat nasabnya sangat luar biasa, bahkan pada saat beliau mengawini Siti Khadijah, baginda Siti Khadijah ya, maharnya kan juga nggak kaleng-kaleng Ustaz. Ada yang mengatakan 100 ekor unta dan 4.000 dinar. Itu sangat luar biasa Ustaz ya. Artinya Pajero juga lewat Ustaz ya, Pajero dan lain-lain itu lewat. Mungkin kalau seandainya di sini ada yang semacam itu ya Ustaz ya, bisa mengasih mahar itu, katakan guru saya Ustaz Haris lah ya Ustaz ya. Itu sampai mahar itu berat sekali, ini ngasih mahar bisa 2-3 calon mempelai itu juga Ustaz, begitu Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz kok bisa framingnya semacam itu, bahkan rumahnya juga petak dan lain sebagainya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Iya, itu juga bagian memang betul kadang-kadang jadi tanda tanya saya tanda tanya. Rasulullah datang dari keluarga kaya, tapi dijelaskan yang kaya itu memang kakeknya Abdul Muthalib. Gitu ya. Jadi pada peristiwa anggaplah penyanderaan apa namanya? Penyitaan ada yang menyebut 200 unta Abdul Muthalib oleh Abraha. Maka Abdul Muthalib mengatakan, saya hanya akan meminta unta saya, tidak meminta belas kasihan kepada Anda untuk membatalkan Anda menyerang Ka'bah, sebab Ka'bah itu ada pemiliknya. Dia serahkan kepada pemiliknya, silakan terserah. Kalau pemiliknya rela mau dihancurkan ya Ka'bah dihancurkan. Kalau pemiliknya tidak rela dihancurkan ya dia akan bela, akan jaga. Siapa pemiliknya? Allah. Tapi kalau saya kepentingannya, itu unta-unta saya, milik saya minta kembalikan. Akhirnya kembalikan untanya 200. Itu betul lagi. Jadi kalau disebut framing enggak juga. Kenapa? Karena Rasulullah ketika berganti hadana itu pengasuhan dari kakeknya kepada pamannya, itu jelaskan dalam berbagai buku sirah Nabawiyah bahwa pamannya itu miskin. Pamannya miskin. Sampai miskinnya Nabi tidak mau menjadi pikiran pamannya itu, kan banyak kisahnya itu Nabi itu mengganjal perutnya gitu ya. Mengganjal perutnya. Supaya apa tuh? Supaya nggak kelihatan perutnya itu kempes. Maka di bawah apa namanya itu di dalam kainnya diikat ke perut sehingga perutnya ada itu. Dan itu memang dalam berbagai sila. Kalau itu disebut framing, ternyata memang Ali bin Abi Thalib
kehidupannya miskin kan gitu. Nah, saat beliau kemudian beranjak remaja, pamannya mengatakan, sebelum sampai situ ya, Rasulullah sampai menggembala dalam rangka membantu pamannya mencari penghidupan. Rasulullah menggembala, dapat tip atau dapat gaji atau dapat honor diberikan kepada pamannya. Remaja usia 20-an, 24 kalau seperti itu, maka kemudian Rasulullah dikenalkan. Ada yang mengatakan versi dikenalkan oleh Abu Thalib kepada Khadijah, ada yang mengatakan Khadijah yang meminta karena sudah masyhur di situ tentang kejujuran dan sebagainya. Nah, inilah titik balik Rasulullah kemudian usaha bersama Khadijah, berkongsi dengan Khadijah, maka taraf kehidupannya naik. Nah, naik itulah buktinya apa? Tadi yang disebutkan tadi betul. Waktu melamar Khadijah itu beliau kalau tidak salah maharnya itu 100 humur ni'am. Apa tuh humur? Unta merah. Yang unta merah itu harganya luar biasa mahalnya. Jadi miliaran itu. Kalau sekarang pertanyaannya siapa yang bisa begitu tuh ya? Itu kayaknya harusnya benar itu. Harusnya yang diserah apa namanya yang dicontohkan itu ini nih kisah begini. Coba kalau Nabi itu bukan apa namanya waktu melamar Khadijah bukan kaleng-kaleng gitu. Apa namanya itu? Bukan apa sembarangan tuh. Waktu melamar Khadijah itu. Buktinya apa? Oh, 100 unta itu. Kalau satu unta itu harganya 200 juta. Berapa tuh harganya sekarang? Masya Allah. Gitu. Baik, jadi tapi awal itu saya belum ketemu, mohon maaf aja. Relasinya antara kakeknya yang kaya sampai paman yang miskin ini gitu. Apa karena kakeknya itu banyak punya anak dia 10 sehingga dibagi-bagi atau itu yang belum saya ketemukan. Kenapa kayaknya jomplang sekali gitu. Jadi sering menjadi pertanyaan juga, cuma saya belum dapatkan apa namanya literasinya yang menunjukkan itu. Nabi kaya itu ketika itu berkongsi dengan sementara itu yang saya ketahui. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jika sudah tidak ada contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau saya tanya sedikit aja teman-teman. Kaitan dengan sholat haud itu berarti sholat wajib ya, bukan sholat sunnah. Nah, ini setiap sholat wajib dari saat itu ya sholat wajib aja yang dilakukan dengan cara itu maksudnya haud itu adalah cara gitu ya. Itu aja. Terima kasih. Makasih banyak Bapak. Khauf itu artinya takut. Jadi bisa dipahami sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan genting, dalam keadaan kacau, kritis, ya kritis, nggak aman-aman saja. Karena kritis, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, yang harus diutamakan wajibnya aja, nggak usah mikirin sunnah. Ini sholat sunnah dulu, usul itu kan sholat sunnah dulu kan, gitu ya. Wajibnya saja, bahkan yang 4 bisa dikosong jadi 2. Bahkan yang tadinya harus ruku sujud, agak usah ruku sujud, jalan aja udah. Bagaimana caranya itu? Pokoknya sholat ingat Allah, pokoknya kira-kira gitu. Jadi ini sholat menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini dalam konteks ajaran Islam. Gak bisa ditawar-tawar tuh sholat. Jadi kalau cuma apa namanya sibuk karena rapat sampai lewat sholat, aduh keterlaluan gitu. Pesannya gitu. Jadi sholatnya adalah sholat wajib, bukan sholat sunnah. Dan yang sunnah gak usah mikirin, itu wajib aja udah. Kecuali kalau lagi tidak ada menghadapi musuh, nggak boleh sholat sunnahnya dilakukan. Jari sebenarnya. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak sekalian. Untuk menutup majelis ini, mungkin Ustaz berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan dan semoga kita nanti bisa bertemu lagi di
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا الابرار. اللهم اجعلنا من امه نبينا محمد المشفوعين يوم القيامه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita cukup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa untuk kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk bacaan Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.